Halo semuanya, kali ini kita akan membahas masalah yang seringkali menimbulkan kekhawatiran dalam instalasi listrik, yaitu penyebab kabel listrik fasa dan netral bisa berapi. Fasa dan netral ada arus. Kabel fasa dan netral yang menunjukkan adanya arus dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan penting untuk memahami penyebabnya agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Berikut beberapa penyebab kabel fasa dan netral ada arus. 1. Kebocoran arus. Kabel listrik yang sudah tua atau rusak bisa mengalami kebocoran arus. Kebocoran ini terjadi ketika isolasi pada kabel retak atau rusak, memungkinkan arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak seharusnya. 2. Koneksi yang longgar. Sambungan yang longgar pada titik koneksi bisa menyebabkan arus mengalir secara tidak stabil. Hal ini sering terjadi pada terminal atau sambungan di panel listrik yang tidak dikencangkan dengan baik. 3. Gangguan pada peralatan elektronik. Peralatan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik bisa menyebabkan arus berlebih atau gangguan lainnya pada sistem listrik. Misalnya, perangkat dengan komponen internal yang mengalami korsleting dapat menarik arus lebih dari biasanya. 4. Penempatan kabel yang salah. Penempatan kabel yang terlalu dekat dengan material konduktif lainnya atau tidak sesuai dengan standar bisa menyebabkan interferensi arus. Kabel yang melewati area dengan banyak interferensi elektromagnetik juga bisa mengalami masalah ini. 5. Grounding yang buruk. Sistem grounding yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakstabilan pada sistem listrik. Grounding yang buruk bisa menyebabkan arus bocor ke komponen yang seharusnya tidak dialiri arus. 6. Overloading. Penggunaan berlebih pada satu sirkuit bisa menyebabkan kabel fasa dan netral membawa arus yang lebih tinggi dari kapasitas yang dirancang. Ini bisa menyebabkan panas berlebih dan potensi kebakaran. Pencegahan dan penanganan kabel fasa dan netral ada arus. 1. Periksa koneksi dan isolasi kabel. Pastikan semua sambungan kabel terpasang dengan baik dan isolasi kabel masih dalam kondisi baik. 2. Gunakan peralatan dengan kapasitas sesuai. Pastikan peralatan listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas kabel dan sirkuit. 3. Rutin memeriksa grounding. Pastikan sistem grounding berfungsi dengan baik untuk menghindari ketidakstabilan arus. 4. Hindari overloading. Jangan menggunakan terlalu banyak peralatan pada satu sirkuit untuk mencegah overloading. Memahami penyebab dan mengambil langkah pencegahan yang tepat bisa membantu menghindari masalah listrik yang berpotensi berbahaya. Jika mengalami masalah yang serius, sebaiknya segera hubungi teknisi listrik profesional untuk penanganan lebih lanjut.